Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah lah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad lah kita bersalawat. Perkenalkan, nama saya Serlianti Rahbi, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 31B. Baik, di sini saya akan memaparkan rangkuman materi tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Baik, langsung saja simak videonya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan sumber utama ajaran agama Islam. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli. Visi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia dalam upaya meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Kata Al-Quran sendiri bermakna bacaan, kuliah, atau wacana. Sejak awal kehadirannya, kitab Al-Quran ini dimaksudkan untuk dibaca dan diperdengarkan dalam bahasa aslinya, dengan hikmat dan hormat baik dari segi pembaca maupun yang mendengarkannya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan paradigma? Apa pula yang dimaksud dengan paradigma Qur'ani dan mengapa Al-Quran dijadikan paradigma untuk menghadapi berbagai persoalan yang ada? Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Sedangkan paradigma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun menurut etimologis atau istilah paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya, muncul pertanyaan, mengapa Al-Quran dijadikan sebagai paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati setiap orang-orang yang beriman. Al-Quran mengandung suatu gagasan yang sempurna mengenai suatu kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Selanjutnya muncul satu pertanyaan, mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Perlu kita ketahui bersama bahwa paradigma Qur'ani ini mencakup nilai-nilai Al-Quran. Nah, mengapa paradigma Qur'ani ini sangat penting bagi kehidupan modern? Jawabannya adalah karena paradigma ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya, yang pertama, menegakkan pokok-pokok tauhid. Yang kedua, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan. Yang ketiga, yaitu meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat kelak. Yang keempat, meneguhkan kemuliaan dan hak-hak kemanusiaan untuk menggali
untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan kemodernan di masa silam. Dalam sejarah peradaban Islam, pada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Mengapa disebut dengan demikian? Karena umat Islam berada pada puncak kemajuan atau kejayaan di berbagai aspek kehidupannya. Adapun ciri-ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, serta pemerataan. Paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar tidak kehilangan jejak jati dirinya telah menghadapi berbagai tantangan modernitas. Dalam sejarah membuktikan bahwa kemunduran umat Islam pada abad ke-18 yang biasa disebut dengan abad keilmuan memunculkan beberapa faktor, di antaranya faktor pertama yaitu umat Islam meninggalkan peranan Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi berbagai persoalan. Faktor kedua yaitu hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Faktor ketiga yaitu umat Islam tidak menerima paham Yunani tentang realitas pada pokoknya bersifat statis. Faktor keempat, para keilmuan para keliru memahami pemikiran Al-Ghazali. Faktor kelima, sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman tersebut tidak mendukung perkembangan keilmuan karena mereka takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.